Saya menjabat sebagai wakil bupati selama hampir 2 tahun. Di sana saya akan sering turun ke lapangan, menyapa masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat luas di Tulungagung, dari desa satu ke desa yang lain. Juga saya didatangi beberapa tokoh yang ada di Tulungagung, menyampaikan beberapa keluh kesah. Kira-kira udah sejauh mana komunikasinya dengan partai-partai? Yang jelas partai saya menginstruksikan untuk selalu komunikasi dengan pimpinan partai-partai yang ada di Tulungagung, juga calon-calon yang sekarang sudah muncul. Dan itu sudah saya lakukan secara intens. Bahkan saya sudah mendatangi beberapa pimpinan partai, juga ada beberapa partai yang datang ke tempat saya untuk ngajak bergabung. Dan saya ulang lagi, karena mekanisme partai saya ini, saya harus mendapatkan dulu, baru nanti kita gabung berkoalisi dengan partai-partai yang ada di Tulungagung. Oke, baru nanti bergabung. Iya. Untuk menjadi bupati tentu challenge-nya pasti lebih dari menjadi wakil bupati yang kemarin. Betul, ya tentunya. Kira-kira kalau dari Pak GS sendiri, apa sih sebenarnya yang pengen diperjuangkan nanti ketika misalnya memang terpilih menjadi bupati? Setelah saya selama 2 tahun menjadi wakil bupati, itu kan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, yang menurut saya sebenarnya pemerintahan yang sekarang saya menjabat ini sudah bagus. Akan tetapi saya berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dari pemerintahan yang ada, yang saya menjabat ini. Masukan itu diantaranya infrastruktur yang selama ini kurang maksimal karena kendala-kendala ketersediaan dana. Dan saya insya Allah dari kekurangan itu saya akan memperbaiki lagi, lalu mengevaluasi mana yang kurang baik untuk menjadi lebih baik, dan hal-hal yang termasuk UMKM yang selama ini kurang maksimal terjamah, lalu keluhan-keluhan pengusaha terkait perizinan dan lain-lain, insya Allah nanti saya akan memperbaiki sehingga niatan masukan dari beberapa masyarakat yang ada di Tulungagung, juga pengusaha ini akan saya tindak lanjuti sehingga semua rencana dan cita-cita masyarakat yang majmuk ini bisa saya realisasi seperti itu. Oke, kita lanjut ya Pak. Iya. Pak Gatotsono. Ini tadi sempat kelewat sedikit sih. Nggak apa. Tapi saya bahas di sini nggak apa-apa ya. Kira-kira kalau sama partai-partai lain, oke, bagus. Tapi kan sejauh ini kalau Pak Gatotsono sendiri kan belum mendeklarasikan pasangan nih. Kira-kira komunikasinya dengan baca kada yang lain seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi gini Mbak, saya ini kan milik masyarakat Tulungagung. Jadi selama ini saya selalu komunikasi yang intens, baik dengan beberapa calon bupati juga wakil bupati. Dan mohon maaf, sebenarnya ini artinya tidak harus saya sampaikan, itu strategi saya, karena pengen tanya, ya ini tidak apa-apa kita sampaikan. Jadi gini, saya sudah menjalin komunikasi bagus dengan beberapa calon bupati juga wakil bupati, dan dari komunikasi yang intens ini sesuai arahan dari partai saya saya akan izin dulu. Sama komunikasi saya izin dulu. Kalau tidak diperbolehkan kan saya juga tidak berani. Dan partai saya malah menganjurkan untuk komunikasi intens. Harapan kami, kita tahu kemauannya teman-teman calon ini seperti apa. Dan dari komunikasi ini saya bisa menyimpulkan ada beberapa calon yang bisa saya ajak untuk menjadi mitra saya nanti. Dan itu sementara saya tidak mau menyampaikan, yang tahu biar saya sendiri. Insya Allah pada saatnya nanti saya dapat rekom calon-calon ini insya Allah sudah siap bermitra dengan saya, juga akan bisa menambah kepercayaan saya untuk bisa menangkan pilkada nanti. Oke, ada Ada. untuk
nama tapi masih rahasia. Betul. Nah, ada tapi masih rahasia. Siap. Oke. Pak Gatot Suno. Iya. Pak Gatot Suno kan dari kecil lahir Tulungagung asli nggih? Ya. Nyel. Betul. Kakek nenek semuanya Betul. Tulungagung asli. Jadi Nyel. saya ini asli tumpah darah kelahiran di Desa Gandong. Di Desa Gandong Ya. di sini. Bapak saya ini Nyun Sewu, Iya. kan guru SD, Oke. kepala sekolah SD. Saya dididik dari kecil harus menghargai orang, bagaimana kita bermasyarakat yang baik, ya toh? Kita berterima kasih dengan yang pernah membantu. Jadi orang, jadi pemimpin harus amanah, tidak boleh neko-neko. Itu kebetulan bapak saya adalah seorang guru. Bagaimana cara mendidik anaknya, dia ngerti, sehingga saya akhirnya bisa tumbuh seperti sekarang ini. Oke. Sebagai pribadi yang amanah, yang insya Allah bila mana nanti masyarakat mempercayakan saya menjadi Bupati Tulungagung, insya Allah saya akan selalu amanah dan mengabdi untuk masyarakat semuanya. Karena saya sangat cinta kepada masyarakat Tulungagung dan akan mengabdikan semua yang saya miliki ini hanya untuk Tulungagung yang tercinta ini. Oke. Oke, karena tadi juga dijelaskan soal kecintaan. Tapi kalau menurut Pak Gatot Suno sendiri, di mata Pak Gatot Suno sendiri, Tulungagung itu seperti apa sih? Tulungagung itu apa kalau bagi Pak Gatot Suno? Tulungagung ini adalah sebuah kota yang luar biasa. Di sini banyak sumber daya yang ada, yaitu tambang ada, perusahaan besar kecil ada, potensi pariwisata juga ada. Setelah ada JLS, ini nanti juga ada tol. Ini nanti tergantung bagaimana kita memanage agar Tulungagung ini bisa besar lalu berkembang seperti daerah-daerah lain yang sudah sukses di negeri kita ini. Dan insya Allah selama ini saya sudah berencana bagaimana caranya majukan Tulungagung dari potensi yang sudah ada yang belum tergali ini akan kita munculkan. Dan nanti saya akan minta pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat di Tulungagung untuk diskusi baik yang ada di luar kota dan ada di Tulungagung, bagaimana agar Tulungagung ini bisa maju, lebih maju daripada wilayah-wilayah lainnya. Dan saya berjanji akan menghargai pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat di Tulungagung, tidak mengecewakan masyarakat Tulungagung karena adalah jabatan-jabatan harus amanah, tidak boleh melenceng dengan cita-cita semua masyarakat yang ada di Tulungagung. Intinya saya harus bisa merealisasi semua masukan-masukan yang ada di masyarakat selama saya menjabat menjadi wakil bupati sampai hari ini. Mangaten? Oke. Insya Allah semua akan saya laksanakan dengan hati yang ikhlas, dengan pengabdian yang tulus kepada masyarakat yang saya cintai ini. Oke. Ya Pak Gatot Suno, Iya. karena tanah kelahiran ya tadi dijelaskan juga kecintaannya soal sama Tulungagung. Kira-kira kalau langkah konkretnya mendengarkan juga keluhan dari masyarakat atau apa, mungkin karena Pak Gatot Suno kan juga backgroundnya kan pengusaha. Kira-kira ada masalah apa yang menggelitik, terus upaya konkretnya seperti apa? Oh iya. Jadi begini Mbak, pengalaman saya selama menjabat ini, saya kebetulan juga pengusaha nggih. Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat luas di seluruh Tulungagung, terutama teman-teman yang sebidang dengan satu pengusaha itu menyampaikan suatu hal. Di antaranya terkait perizinan yang menurut versinya dia itu kurang puas. Lalu juga terkait sarana prasarana tadi tak sampaikan, yang akses masuk ke tempat usahanya juga terbentur masalah. Ini jalan yang kurang lebar, lalu banyak yang rusak. Lalu selain itu banyak investor yang mau masuk ke Tulungagung itu, setelah mau masuk ada tempat, ada lokasi dan lain-lain. Ternyata belumnya ini setelah masuk proses tahapan yang dia mau itu, ternyata akhirnya dia menyimpulkan, wah
aku lebih baik tidak sani Tulungagung, ke tempat lain. Lah itulah yang harus kita mengerti, bagaimana agar investor yang ada di luar yang mau masuk menanamkan investasi di Tulungagung itu bisa betah dan nyaman ada di Tulungagung. Itu tugas kita bersama. Karena tanpa itu, gitu, tanpa itu ini nanti kontribusi terhadap PAD Tulungagung bisa maksimal. Insya Allah bila mana saya nanti menjabat menjadi Bupati Tulungagung, semua keluhan itu akan kami realisasi dan semua masyarakat juga pengusaha-pengusaha akan saya ajak bicara, duduk bersama bagaimana keluhan itu bisa saya tampung dan akan saya kawal agar semua keluhan itu bisa kita realisasikan sehingga semua nyaman, enak, dan cita-cita menjadi pemimpin Tulungagung yang baik itu bisa kita ciptakan, bisa kita laksanakan, kita realisasi. Okay. Mbak. Sebagai penutup Pak, kalau memang kersane ngalah Pak Gatot terpilih nanti dari PDIP merekom terus akhirnya ikut kontestasi dan ternyata oke menang, kira-kira gaya memimpin seperti apa? Ingin jadi pemimpin seperti apa nanti Pak Gatot Subroto? Yang ingin dibangun seperti apa karakternya nanti sebagai pemimpin? Nah, jadi begini Mbak, kalau nanti masyarakat memilih saya dan saya bisa duduk menjadi Bupati Tulungagung, yang pertama yang saya lakukan adalah saya selaku kader partai akan selalu turun kepada masyarakat dan keluhan-keluhan yang ada ini akan saya tampung dan akan saya realisasikan terkait kebijakan-kebijakan saya nanti waktu saya menjabat menjadi Bupati Tulungagung. Itu yang utama. Yang kedua, saya juga mengevaluasi atas kinerja dari pemerintahnya Pak Heru. Pak Heru kan sangat bagus sekali menurut saya ya. Meskipun ada titik kelemahan. Nah, pemerintahnya Pak Sahri Mulyo dan Pak Marto Brio kemarin juga luar biasa. Meskipun ada kelemahannya. Nah ini pemimpin yang terdahulu ini saya akan mempelajari dari sisi positifnya kita ambil dan itu nanti akan kita teruskan menjalankan untuk kebijakan saya di pemerintahan saya selanjutnya. Dan saya yang utama akan selalu kebijakan saya nanti akan selalu pro kepada masyarakat bawah. Dan niatan saya juga saya ingin meningkatkan APBD lewat ini pajak-pajak yang selama ini belum digali, yaitu harus mendatangkan investor dari luar kota untuk berinvestasi di Tulungagung. Saya juga akan merealisasikan semua keluhan-keluhan masyarakat terutama terkait perizinan atau fasilitas apa yang selama ini menurut masyarakat yang disampaikan saya ini kurang maksimal, itu nanti akan saya rubah dan akan saya realisasikan sehingga masyarakat Tulungagung yang majemuk ini bisa puas atas kepemimpinan saya nanti. Okay. Mbak. Yang utama tetap untuk masyarakat. Masyarakat. Untuk masyarakat, humanisme untuk masyarakat. Dan saya akan mengabdikan diri kepada masyarakat Tulungagung yang saya cintai ini. Oke, poinnya. Dengan setulus hati. Siap. Poinnya itu ya Pak. Injih. Terima kasih banyak Pak Gatot Subroto atas waktunya hari ini. Sudah berkenan kami dolani. Begitu. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Mungkin kapan-kapan kita masih bisa ngobrol lagi ya Pak Gatot ya. Soalnya sebenarnya masih banyak sih yang pengen diobrolin karena waktunya nggak cukup Pak Gatot Subroto. Mungkin kapan-kapan. Salam sukses untuk radar. Terima kasih banyak. Sahabat di Tulungagung nggih. Terima kasih banyak. Juga masyarakat yang ada di Tulungagung mohon doa restunya. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga nanti kedepannya kita bisa kolaborasi sama banyak calon-calon yang lain mungkin. Dan juga jangan lupa nonton konten-kontennya di YouTube-nya Radar Tulungagung TV. Saya Intan dan juga Pak Gatot pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.